Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah meningkatkan kewaspadaan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dengan nabi-nabi palsu. Mereka nampaknya begitu baik, namun sesungguhnya penuh dengan kejahatan dan perampasan. Maka Yesus bersabda, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Perumpamaan ini merupakan gambaran tentang orang-orang yang menunjukkan diri sebagai pengajar rohani atau pemimpin spiritual yang baik, tetapi sebenarnya memiliki motif yang jahat dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Untuk mengetahui mereka itu, Yesus berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Untuk mengenal orang, kita tidak hanya mengandalkan pada penampilannya saja, namun kita mesti melihat dari kedalaman hatinya yang terpancar pada perbuatannya. Sama seperti pohon jeruk. Pohon jeruk manis tidak mungkin menghasilkan buah yang asam, dan sebaliknya. Nabi-nabi palsu kadang-kadang muncul secara tiba-tiba pada waktu tertentu. Dalam kehidupan harian sudah biasa kita alami, baik disadari maupun tidak. Misalnya pada waktu pilkada dan lainnya. Dan setelah mereka mendapatkan keuntungan, mereka hilang dari permukaan. Nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang pintar dan cerdas untuk membaca peluang. Mereka tahu bahwa pada saat-saat seperti itu, orang pada situasi sulit, kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian, terutama pada para calon. Nabi palsu tahu bahwa pada saat itu kita akan semakin lemah dan tak berdaya, dan terutama para calon. Dalam situasi itu, kita sebagai orang beriman harus saling mengingatkan satu sama lain supaya kita tidak terjebak
ke dalam rancangan para nabi palsu. Yesus dengan tegas mengingatkan kita agar kita waspada kepada tindakan nabi-nabi palsu. Kita harus waspada karena perbuatan mereka adalah perbuatan jahat yang tidak dikehendaki Allah. Kata-kata mereka adalah kata-kata yang penuh bijak, tetapi isi dan tindakannya sangat munafik. Mengapa demikian? Sesungguhnya mereka bukan diutus Allah, sebab nabi yang sesungguhnya adalah panggilan yang berasal dari Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan para nabi utusan Tuhan, dengan para nabi dadakan atau nabi palsu. Salah satu nabi utusan Allah yang menyadari panggilan kenabiannya sejak dalam kandungan ibunya adalah Yeremia. Ia berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau sebelum lahir dan menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa." Panggilan menjadi nabi pada dasarnya adalah kehendak Tuhan, dan Dia sendirilah yang memilih dan mengutusnya. Maka totalitas hidup kenabiannya hanya untuk Tuhan, menjadikan diri dan hidup sebagai sarana untuk mewartakan kebaikan Tuhan, bukan sebaliknya seperti perkataan dan pekerjaan para nabi palsu. Perkataan dan pekerjaan mereka adalah tindakan iblis. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan seringkali memancarkan keadaan hati kita. Saudara-saudari, kalau perbuatan yang kita lakukan itu baik, berarti menandakan bahwa hati kita terpelihara dengan baik. Dan sebaliknya, kalau perbuatan-perbuatan kita jahat, maka hal itu menandakan bahwa hati kita sedang terkombinasi virus yang kurang baik. Marilah kita memelihara dan menata hati dengan sebaik mungkin. Kita memohon rahmat Roh Kudus untuk menerangi hati kita, sehingga melalui hati yang baik kita pancarkan kebaikan-kebaikan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.